welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal lakuin yang namanya pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan temanya kali ini adalah tentang daya tarik kamu sebagai seorang laki-laki. So, before I start, jadi gue mau kasih tau dulu bahwa video ini adalah video untuk kamu para gentleman, para cowok-cowok di luar sana yang ingin tahu daya tarik kamu. Sedangkan untuk kamu ladies, untuk kamu para perempuan, para cewek-cewek yang ingin tahu daya tarik kamu, please check out my last video, atau kalian bisa go to my YouTube channel, karena sebelumnya gue udah pernah upload tentang video pick a card reading buat kamu para perempuan yang ingin tahu daya tarik kamu. Oke, so seperti biasa, kali ini gue punya 4 grup yang bakal nanti gue tampilin lewat gambar. Kalian boleh pilih 1 atau 2 gambar sesuai dengan intuisi kalian, dan kalian boleh pause videonya, serta kalian boleh meditasi mana gambar yang menurut kalian sangat kalian tertarik. Dan langsung aja kita cek gambarnya. Oke, so buat kamu yang ingin tahu tentang video seperti ini, pick a card reading, please do check my channel dan jangan lupa subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pick a card reading yang terbaru. Oke, so langsung aja kita jump ke pembacaan grup pertama. Oke, untuk grup pertama langsung aja kita buka kartu tarot apa yang akan kalian dapat. Grup pertama, daya tarik kamu sebagai seorang laki-laki dan apa sisi atraktif kamu. Oke, kamu punya kartu Strength. Ada kartu Six of Pentacles Reverse. Oke, kalian punya kartu Page of Cups. Ada kartu The Fool. Kartu Ten of Cups Reverse. Oke, kalian ada satu kartu The Sun. Oh, oke, jadi kamu punya 3 kartu Major Arcana. Kalian punya Strength, punya kartu The Fool, dan punya kartu The Sun. Oke, first, yang mau gue kasih tahu sebelumnya ini tentang kartu Strength. Jadi gini, kamu itu sangat gentleman di depan wanita, atau wanita-wanita itu pada bilang bahwa kamu itu punya sisi laki-laki yang cukup kuat. Sisi maskulin kamu sangat kuat. Sehingga itu salah satu yang membuat mereka tertarik. Yang kedua ada kartu Six of Pentacles Reverse, yang sebenarnya ini itu lebih kepada tentang memberikan sesuatu, tapi reverse di sini itu bukan berarti kalian tidak memberikan cukup. Namun ini lebih ke arah kalian memberikan but too much. Kalian memberikan too much yang seharusnya kalian tidak berikan sejumlah apa yang kalian berikan. Gue gak bilang ini soal uang, tapi bisa soal tenaga, perhatian, apapun itu. Kamu memberikan hal itu lebih ke lawan jenis kamu, yang sebenarnya itu mungkin dari hal-hal kecil yang kalian gak nyangka kalian memberikan sesuatu yang berdampak ke lawan jenis kalian, dan mereka lebih respect ke kalian. Dan serta hal yang sangat tidak terduga atau sangat yang tidak disangka-sangka bahwa kalian itu bisa melakukannya, karena kalian juga punya kartu The Fool. Kartu The Fool di sini menunjukkan bahwa kamu itu orang yang mengambil resiko. Kamu adalah orang yang sangat suka mengambil resiko atau sebuah tantangan, dan itulah yang menjadi salah satu bentuk poin plus kalian di mata lawan jenis, bahwa kamu itu sangat disukai oleh lawan jenis kamu karena kamu punya adrenalin yang tinggi, kamu punya sosok maskulin yang tinggi, serta kamu gentleman dan kamu suka ngambil resiko. Itulah yang membuat lawan jenis kamu sedikit kagum dengan kamu, serta kamu punya kartu Page of Cups. Page of Cups sebagai sebuah personality itu dikatakan sebagai sebuah sosok yang sangat kreatif. Kamu itu sosoknya juga kreatif di mata orang lain, dan kreatif di sini itu bisa berarti kamu suka musik, atau kamu suka lakukan sesuatu hal crafting, atau dekorasi, atau desain, atau apapun yang menurut orang lain itu tidak biasanya atau unik. Dan kamu punya kartu Ten of Cups Reverse. Kartu Ten of Cups Reverse ini mengarah ke harmonis ya, ke hubungan yang harmonis antara keluarga kamu serta orang-orang di sekitar kamu. Jadi gini, kamu itu nggak terlalu punya banyak musuh.
kamu orangnya friendly di sini bisa gabung dengan teman kamu, bisa punya hubungan sosial yang mendalam, karena sebenarnya kartu Ten of Cups ini itu tidak ada hubungannya dengan sosialita yang sangat-sangat benar-benar sosialita yang kamu pamer mobil, atau kalau gue bilang istilahnya sangat berhubungan dengan finansial. Tapi ini lebih punya koneksi yang sangat-sangat deep, dan ini itu bisa dari kamu dengan keluarga kamu atau kamu dengan sosial kamu. Dan lawan jenis itu melihat bahwa kamu itu menghargai sosial kamu, tidak dengan materi, tidak dengan gengsi, tapi lebih kepada dengan koneksi, dengan perbuatan, sikap, dan juga kecocokan kamu dengan sosial kamu. Makanya kamu itu juga dianggap oleh lawan jenis sebagai sosok yang loyal terhadap teman kamu, karena terutama kamu punya kartu Six of Pentacles yang gue bilang seperti gue jelaskan tadi, bahwa kamu itu memberikan hal yang kadang terlalu berlebihan di mata orang lain. Serta ada kartu Ten of Cups juga yang mendukung bahwa kamu itu orangnya sangat-sangat peduli dengan sosial lingkungan kamu, terutama teman-teman dekat kamu. Dan ada juga kartu The Sun. Kartu The Sun reverse ini sebenarnya kalau gue bilang itu bukan lebih ke arah sesuatu yang tidak bahagia, tapi kartu The Sun reverse ini menunjukkan bahwa kamu itu agak jauh dari inner child kamu, yang artinya sosok kamu itu sangat dewasa di mata lawan jenis kamu. Kamu adalah sosok yang bisa dijadikan panutan oleh mereka, makanya mereka cukup kagum, cukup segan dengan kamu, karena kamu itu punya pendirian yang kuat sebagai seseorang yang cukup dewasa dan tidak terlalu kekanak-kanakan dalam keadaan tertentu ya. Dalam keadaan dimana kamu harus serius, kamu akan serius, dimana enggak, kamu enggak. Dan itu juga menjadi poin plus utama kamu, bahwa kamu itu bisa memimpin suatu bentuk jalan atau suatu bentuk keadaan yang harus kamu pimpin, yang harus kamu tindak lanjuti lebih sesuai dengan kemampuan kamu. Makanya kartu strength di sini juga sangat berpengaruh. Oke, gue bakal ambil kartu tarot yang lain. Grup pertama. Oke, kamu punya kartu healing. Ada kartu ekstasi. Oke, ada kartu ill dan juga kartu hawk. Serta ada kartu Worm. Dan juga ada kartu The Green Man. Oke, first yang mau gue kasih tahu adalah tentang kartu healing Seven of Stones. Jadi gini, untuk beberapa orang, terutama lawan jenis, kamu itu adalah orang yang bisa membantu mereka memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Terutama pertanyaan tentang kehidupan, pertanyaan tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang sebaiknya mereka lakukan, atau arah dan tujuan. Kamu adalah orang yang bisa membantu beberapa orang untuk menemukan jalannya. Serta ada kartu ekstasi. Kartu ekstasi ini artinya kamu itu sangat kelihatan happy di mata orang-orang. Kamu adalah sosok yang dilihat lawan jenis itu kamu cukup happy di luar ya. Dan kehappyan kamu itu cukup kayak memberikan vibrasi yang positif, yang mereka itu juga ikut tersenyum dengan kamu tersenyum. Karena itulah sometimes apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu bicarakan itu membuat mereka itu jiwanya, terutama yang sedang terguncang, ini buat siapa aja, nggak hanya buat cewek, mereka sedikit calm, sedikit lebih tenang, dan keceriaan kamu itu membangkitkan hal yang positif di mata mereka. Kamu itu bukan orang yang sungut-sungut dalam melakukan sesuatu. Yang mereka lihat di sini, kamu melakukannya dengan tulus dan juga dengan happy. Serta ada kartu King of Vessel Ill. Kartu King of Vessel Ill ini lebih kepada bahwa kamu itu orangnya sedikit fleksibel, sangat-sangat fleksibel kalau gue bilang. Terutama dalam keadaan tertentu, jika dalam mengatasi permasalahan yang sebenarnya cukup rumit untuk cewek, untuk perempuan, kamu itu bisa fleksibel menyanggupi apa yang terjadi, dan itulah yang membuat mereka respect juga ke kamu.
kalau kamu itu orangnya nggak pasang amarah dulu di awal. Kamu tuh orangnya lebih tenang, calm, dan lebih bisa memimpin emosi kamu, memimpin keadaan, dan fleksibilitas kamu inilah yang membantu kamu menghadapi banyak masalah. Serta ada kartu King of Earth Hawk. Gini, kamu bukan orang yang cuek. Kamu bukan orang yang cuek, justru kamu itu orang yang cukup teliti dalam menjalankan sesuatu, dalam mencari tahu sesuatu. Kamu itu adalah orang yang cukup teliti. Karena kartu Hawk ini menunjukkan bahwa kamu itu jika udah punya rasa penasaran yang cukup besar, kamu itu bisa cari tahu sedetail-detailnya apa yang kamu ingin tahu, dan ini itu membuat kamu itu melihat satu sisi dari berbagai sudut, sehingga kamu itu nggak banyak pasang judgement di awal, terutama lawan jenis kamu itu. Orang-orang di sekitar kamu sangat senang dengan kamu yang tidak terlalu menjudge orang di awal, dan ini lebih kepada bagaimana kamu mengenal mereka terlebih dahulu. Serta ada kartu Warn. Kartu Warn di sini itu juga sebenarnya adalah kartu yang kamu sebagai seseorang yang melihat keadaan sebagai kamu yang tidak tahu apa-apa, atau dalam artian kamu mengakui bahwa kamu itu tidak bisa tahu keseluruhan apa yang terjadi jika kamu tidak mau belajar untuk mengetahui. Makanya kamu itu orang yang sangat curious, orang yang sangat ingin mau belajar tentang keadaan, tentang situasi, bahkan tentang hal-hal yang menurut kamu itu sangat interesting. Dan inilah yang membuat lawan jenis kamu itu juga kagum kalau kamu itu punya pendirian tentang hal ini. Kamu punya pendirian, kamu punya sisi positif di mana kamu itu ingin mengetahui sesuatu apa yang belum kamu ketahui. Bahkan hal-hal yang cukup jelek sekalipun, kamu kadang bisa melihat bahwa hal itu sebenarnya timbul karena suatu hal atau karena suatu alasan yang membuat kamu untuk lebih mengerti dari keadaan-keadaan yang kamu hadapi. Makanya tadi seperti yang gue bilang, sifat dewasa kamu itu sangat menonjol di sini. Serta ada kartu The Green Man. Kartu The Green Man ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan sesuatu, kamu itu tidak hanya memasukkan satu elemen atau tidak hanya memasukkan satu prinsip atau satu bentuk keyakinan kamu, karena seperti yang gue bilang, kamu itu orangnya fleksibel dari kartu Eel ini, dan ditambah dengan kartu Green Man yang menunjukkan bahwa kamu setiap melihat sesuatu, memutuskan sesuatu, harus ada aspek-aspek lain yang kamu ikutkan di dalam sana, yang nantinya kamu supaya saat kamu melakukan keputusan itu, saat kamu menjalankan keputusan itu, kamu berusaha untuk kamu tidak punya penyesalan karena kamu tidak ngikutin hal lain yang harusnya kamu pikirkan juga. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Oke, kamu dapat kartu Eagle, See from a Higher Perspective. Jadi kamu punya kartu ini dua ya, kartu Hawk dan kartu Eagle. Kartu ini itu sama benar-benar sama, yang artinya kamu melihat satu sisi tidak hanya dari pandangan kamu, tidak hanya dari teori kamu dan konsep kamu, tapi kamu lebih melihat satu sisi itu dari bentuk lainnya. Dan inilah yang membuat kamu sangat dewasa di mata lawan jenis kamu, bahwa sometimes apa yang mereka nggak bisa ngerti terhadap suatu keadaan, kamu bisa mengerti itu. Dan itulah yang membuat mereka berpikir kamu itu juga orangnya kreatif di bidang tertentu, dan kamu itu orangnya juga out of the box. Oke, next card. Ada kartu High Priestess, Harness Mystic Power. Gini, selain rasa curiosity kamu yang cukup membantu kamu dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, adalah intuisi kamu. Intuisi di sini itu adalah hal yang sangat wajar yang dipunyai oleh setiap manusia, dan kamu punya ini cukup kuat. Jadi gini, intuisi kamu itu sangat kuat, terutama jika kamu ingin melakukan sesuatu yang benar-benar kamu ingin lakukan. Kalau gue bilang ini lebih ke arah law of attraction. Jika kamu udah punya niat, kamu akan lakukan, dan itu kemungkinan besar akan berhasil. Makanya buat kamu yang masih ragu-ragu untuk memutuskan sesuatu, please believe your mind, please believe your heart kalau kalian itu bisa. Karena kamu itu punya kemampuan untuk menjadikan hal yang impossible menjadi hal yang possible dengan keluarnya kartu The High Priestess ini. Oke, gue bakal buka kartu selanjutnya.
Ada kartu The Bear. Oke. Dan juga ada kartu The Locket. Jadi gini, kartu The Bear ini itu adalah hampir sama dengan kartu yang menunjukkan sifat protectiveness, sifat yang sangat-sangat protektif terhadap apa yang kamu miliki. Dan sifat protektif ini bukan berarti benar-benar protektif, tapi lebih kepada melindungi dari jauh dan membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan material, tapi bisa kebutuhan psikis. Karena seperti yang tadi gue bilang, kamu itu juga orang yang bisa memberikan hal yang sangat-sangat lebih dari apa yang seharusnya kamu punya batasan. Atau dari apa yang seharusnya mereka terima, kamu itu memberikan lebih di situ. Dan ini bisa dalam bentuk apa aja, bisa dalam perhatian atau apapun itu. Itulah yang membuat kamu itu cukup sangat atraktif di mata mereka, bahwa kamu memberikan perhatian yang sangat lebih terhadap apa yang seharusnya mereka tidak dapatkan, kamu memberikan itu lebih. Jadi gini, banyak lawan jenis itu saat berpakaian, mereka dinilai hanya dari luarnya aja, tapi kadang kamu bisa sampai detailnya, dan itulah yang membuat mereka kagum dan merasa bahwa kamu itu juga memperhatikan mereka. Serta ada kartu The Locket. Kartu The Locket ini sendiri berarti sebenarnya kamu itu adalah orang yang mampu sangat gampang untuk gaet hati perempuan, sangat gampang untuk menggaet atau istilahnya menangkap hati lawan jenis kamu atau orang yang kamu suka, karena kamu itu memang punya pesona yang luar biasa dari atraktif kamu, dari sisi maskulin kamu, terutama sisi maskulin kamu seperti yang gue bilang tadi, sisi maskulin kamu di sini sangatlah tinggi. Jadi cewek-cewek yang punya sisi feminim yang tinggi juga, mereka sangat atraktif terhadap cowok-cowok atau terhadap lawan jenis yang punya sisi maskulin yang tinggi. Makanya kamu itu orang yang gampang diperhatikan oleh lawan jenis kamu. Oke, gue bakal ngambil kartu tarot terakhir untuk conclusionnya. Grup pertama, conclusion apa yang harus kamu dengar? Oke, kamu punya kartu Seven of Swords Reverse. Jadi gini, Seven of Swords Reverse ini adalah sebuah pertanda. Seperti yang gue bilang, sometimes kamu itu adalah orang yang memberikan hal lebih yang seharusnya kamu gak usah berikan, tapi kamu memberikannya. Makanya Seven of Swords Reverse ini ditunjukkan ke kamu, hati-hati. Karena yang datang ke kamu itu tidak 100% orang yang tulus. Sometimes kamu itu terlalu ignorant untuk melihat sisi wanita atau untuk melihat sisi lawan jenis kamu, mana yang baik dan mana yang benar, karena kamu itu adalah orang yang cukup fleksibel dan orang yang tidak terlalu pasang judgment. Makanya orang yang datang ke kamu itu juga tidak 100% tulus ya, karena mereka hanya ingin kenyamanan dari apa yang kamu berikan. Oleh sebab itu, dari kartu ini sendiri, itu dianjurkan untuk kamu pasang batasan dari apa yang harus kamu pasang, karena sometimes kamu itu orangnya go with the flow, nggak tahu nih, tiba-tiba udah nyampe sini aja, tiba-tiba udah sampai tahap di sini aja, dan nanti itu kalau kamu ketemu dengan orang yang nggak tulus, maka nanti akan ada toxic relationship yang harus kamu lewati. Tapi jika kamu bisa memasang batasan kamu, memasang batasan-batasan mana yang harus kamu punya, dan jangan sampai kamu kebawa arus ke toxic relationship, maka nanti kamu akan ketemu dengan jodoh kamu juga yang bisa mengerti kamu dan yang tulus juga. Oke, so sampai di sini aja bacaan grup pertama. Semoga bacaan ini bisa membawa hal positif ke kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pick a card reading yang terbaru. Oke, so sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye-bye! Halo, grup kedua. Langsung aja kita cek kartu tarot apa yang akan kalian dapat. Oke, sisi atraktif kalian. Oke, kamu punya kartu Strength. Ada kartu Eight of Cups upright, dan juga ada kartu Wheel of Fortune reverse. Ada kartu Nine of Cups upright.
Ada kartu Five of Wands. Dan juga ada kartu Two of Swords reverse. Jadi gini untuk kamu grup kedua. Pertama, gue mau nyinggung kartu Strength di sini. Kartu Strength di sini itu lebih menunjukkan kekuatan kamu sebagai seorang laki-laki, dan ini itu bisa dari sisi maskulin kamu. Kamu punya sisi maskulin yang cukup kuat, yang cukup terlihat di sini, dan ada juga kartu Eight of Cups upright di sini, yang sebenarnya kartu Eight of Cups upright ini menunjukkan bahwa gini, kalau gue lihat kamu itu adalah orang yang sebenarnya sulit digapai, atau orang yang kayak beda level dengan apa yang banyak orang pikirkan atau banyak lawan jenis kamu pikirkan. Beda level di sini lebih ke arah kayak kamu tuh di atas banget nih, dan untuk menggapai kamu itu susahnya setengah mati. Makanya banyak orang yang lebih melihat kamu dari jauh, atau banyak orang yang lebih merelakan kamu, melepaskan kamu walaupun mereka tertarik dengan kamu. Karena mereka merasa kamu itu orangnya luar biasa yang sebenarnya kayak gue gak sanggup deh buat dapetin nih orang, makanya gue relain aja lah, gue cari lagi yang lain yang lebih realistis untuk mereka. Dan ini juga salah satunya karena kamu punya kartu Wheel of Fortune ya, apalagi reverse, yang artinya reverse di sini bukan berarti no, tapi lebih kepada too much. Kamu itu orang yang sangat berpengaruh terhadap orang lain, dan ini tuh too much banget. Dan saking kamu berwibawanya, atau saking kamu punya sisi positif yang luar biasa, atau nilai plus yang sangat-sangat banyak, yang membuat orang itu juga bilang kalau kamu itu adalah sebenarnya prospek yang bagus kalau mau dijadikan pasangan hidup, tapi terlalu bagus atau terlalu jauh sehingga mereka menganggap kamu itu adalah seseorang yang hanya wish aja. Karena ada kartu Nine of Cups yang menandakan bahwa ini lebih ke arah, masa sih gue bakal dapetin dia? Kayaknya gak mungkin, cuma mimpi aja, udahlah. Dia itu kan orangnya ganteng banget, dia itu kan orangnya luar biasa banget, tapi gak mungkin gue bisa dapetin nih orang, karena sisi positif kamu yang seperti gue bilang, sisi positif kamu itu sangat too much, dan inilah yang sometimes membuat orang lain itu juga minder, terutama lawan jenis kamu. Serta ada kartu Five of Wands. Kartu Five of Wands ini sebenarnya lebih menunjukkan tentang konflik ya. Jadi konflik ini itu datang dari dua sisi, dari sisi kamu dan dari sisi dia. Dan ini untuk lawan jenis seperti yang gue bilang, ada perbedaan yang sangat besar. Dan kalau gue bilang di sini juga, kamu itu adalah sosok yang anti mainstream, atau sosok yang sebenarnya jarang ada nih. Orang kayak gini itu jarang ada, dan untuk dekat dengan kamu itu agak susah. Serta mungkin kamu juga orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain, makanya agak susah untuk membuka diri. Terutama ada kartu Two of Swords reverse di sini yang menunjukkan kamu itu lebih kepada pendirian kamu dan lebih kepada pola pikir kamu serta intuisi kamu. Dan sometimes itu much, sometimes terlalu banyak sehingga kamu juga nggak bisa melihat orang lain tertarik dengan kamu. Dan konflik, sekali lagi gue mau nyinggung konflik di sini. Konflik di sini itu lebih kepada perbedaan ya, perbedaan yang sangat besar antara kamu dan lawan jenis kamu yang ada di lingkungan kamu sekarang. Karena kamu itu orang yang unik, orang yang sebenarnya punya pendirian juga, punya nilai juga, punya konsep kehidupan yang cukup kaku atau yang cukup tidak fleksibel, sehingga mereka tuh juga kalau mau deketin kamu, mereka merasa kayak perbedaan yang terlalu jauh itulah yang membuat mereka berpikir ulang untuk mendekati kamu. Walaupun mereka sangat tertarik dengan kamu karena poin plus kamu itu sangat besar di sini. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu The Shaman. Reunion. The Sun of Life. Endurance. Sun,
dan juga The Breath of Life. Oke, so gentlemen, yang mau gue kasih tahu juga pertama dari kartu The Shaman. Kartu The Shaman itu artinya adalah kamu bisa lakukan apa yang kamu mau dengan tekad kamu dan dengan perbuatan kamu. Dan itulah yang menjadi poin plus kamu. Poin plus yang sangat besar yang sebenarnya itu ditakuti juga oleh lawan jenis kamu karena kamu orangnya bisa apa aja. Serta kamu orang yang mau berusaha, dan terutama ada kartu The Endurance ini yang bilang bahwa kamu itu orang yang mampu menempuh apapun untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu udah bilang iya, maka kamu harus iya, dan kalau misalnya tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan, maka kamu akan mengambil jalan lain atau kamu akan terus maju pantang mundur untuk dapetin apa yang kamu mau. Terutama dengan kartu The Breath of Life yang menunjukkan satu tujuan dalam hidup kamu harus terpenuhi. Jika itu sudah terpenuhi, baru kamu boleh ngambil tujuan yang lain. Jadi all of your focus, semua fokus kamu itu ada untuk mendapatkan apa yang kamu mau ini. Serta ada kartu The Swan. Seperti yang gue bilang, kartu The Swan ini itu adalah kartu yang menunjukkan kamu punya poin plus yang luar biasa. Bisa dari penampilan kamu, bisa dari sikap kamu, bisa dari appearance kamu, bisa dari apapun yang kamu miliki menjadi poin plus kamu. Apapun itu, apapun yang kamu tunjukkan di luar sana dianggap oleh lawan jenis kamu sebagai poin plus kamu. Makanya mereka bilang kamu itu adalah sosok yang agak sulit untuk mereka dekati, atau istilahnya agak mustahil untuk mereka dekati. Dan kartu The Shaman ini sangat ada hubungannya dengan kartu Nine of Cups di sini ya, yang menunjukkan sebuah wish fulfillment kalau kamu ingin melakukannya. Jadi buat kamu yang ingin melakukan sesuatu, kamu hanya perlu gunakan wish kamu dan lakukanlah, maka nanti akan ketemu jalannya. Walaupun akan ada endurance, akan ada sebuah hal yang harus kamu jalani dulu, tapi tidak mustahil untuk kamu menemukannya. Serta ada kartu The Sun of Life. Kartu The Sun of Life ini artinya dalam hidup kamu mempunyai tujuan. Kamu itu bukan orang yang kosong. Dan karena keisian kamu, keisian kepala kamu, serta kepintaran kamu, dan juga apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup kamu, tujuan hidup kamu itulah yang sometimes membuat orang kagum bahwa seberapapun umur kamu, berapapun harta yang kamu miliki, tujuan hidup kamu itu gak akan hilang dari kamu. Makanya kamu itu orang yang bisa menikmati hidup. Dan inilah yang membuat mereka juga kagum bahwa kamu itu orangnya sangat fokus terhadap hidup, terutama terhadap apa yang kamu miliki dan apa yang kamu inginkan dari hidup kamu. Dan di sini juga ada kartu reunion. Kartu reunion di sini menunjukkan apapun yang kamu lakukan nanti, kamu pasti akan ketemu dengan jalannya. Dan inilah yang juga mereka tuh bingung, kok kamu bisa lakukan ini ya? Kok kamu bisa lakukan itu ya? Padahal orang lain itu sangat mustahil untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Karena ini memang sudah dari dasarnya kamu diberikan sebuah berkat bahwa apa yang kamu lakukan dengan ketekunan kamu, serta bagaimana kamu mengatasi cobaan, bagaimana kamu mengatasi rintangan, itu nanti kamu akan dipertemukan dengan jalan hidup kamu yang sesungguhnya. Jadi ada pesan tersendiri ya untuk kamu grup 2. Buat kamu grup 2, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan tujuan hidup kamu atau apa yang kamu rasa benar. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Snake yang artinya set all skin. Dan juga ada kartu Sea Wolf, unleash the world within. Oke, gini. Kartu Snake ini itu sebenarnya diartikan dengan kartu transformasi. Seperti apa yang dilakukan oleh Eight of Cups di sini, yang menunjukkan bahwa kamu itu bertransformasi dari sisi luar kamu, dan transformasi ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar kamu, terutama lawan jenis kamu. Dan ada kartu Sea Wolf. Kartu Sea Wolf itu artinya ada dalam diri kamu yang kamu ingin keluarkan, ada dalam hati kamu yang kamu ingin lepaskan, entah itu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk karya,
tapi ada sesuatu yang dalam hati kamu yang ingin kamu beritahukan terhadap dunia. Oh, ini loh yang sebenarnya terjadi, ini loh pendapat gue. Makanya buat kamu grup kedua, jika kamu ingin mengatakan sesuatu yang benar, maka kamu katakanlah apa yang ingin kamu katakan, karena itu sangat penting nanti untuk kamu bisa berkembang. Dan buat kamu grup kedua, jangan takut untuk menemukan lawan jenis yang cocok dengan kamu, karena nanti akan dipertemukan jika kamu berada di jalan yang benar. Jika kamu sudah mengikuti apa yang kamu anggap benar dan sesuai dengan jalan hidup kamu. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu The Sickle. Dan juga kartu The Journal. Oh, oke. Pertama kartu The Journal. Yang mau gue singgung adalah kamu itu seperti yang gue bilang, orang yang sangat menikmati hidup. Atau dalam hidup kamu selalu yang namanya belajar. Dan kamu itu selalu menulis tentang pengalaman kamu untuk dipertontonkan, atau istilahnya untuk jiwa kamu itu melihat kamu yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Dan apapun yang terjadi, apapun yang nanti kamu dapatkan, ini itu lebih kepada bahwa kamu akan berkembang terus, dan kamu itu akan non-stop berkembangnya sampai kamu mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan. Dan inilah yang sebenarnya lawan jenis itu juga bilang, kamu itu tekadnya luar biasa loh. Tekad dan keinginan kamu untuk mencapai sesuatu, itulah poin plus yang sangat besar di sini. Dan juga apa yang kamu lakukan dengan kartu The Swan ini juga menunjukkan temperance kamu dan appearance kamu. Apapun itu yang kamu lakukan, setiap langkah yang kamu lakukan itu menjadi poin plus kamu. Kalau gue bilang kamu itu orangnya cukup populer di mata beberapa orang, di mata lawan jenis kamu, sehingga mereka merasa sometimes apa yang kamu lakukan itu populer di sini bukan berarti populer dalam hal kegantengan, kamu jago main basket, kamu jago olahraga, tapi enggak ya. Populer di sini lebih mengartikan semua orang kenal kamu dan tahu kamu itu adalah sosok yang nggak bisa lepas dari yang namanya perjalanan hidup dan tujuan hidup kamu. Dan ada kartu The Sickle. Kartu The Sickle ini itu lebih kepada bahwa gini, sometimes kamu itu juga menyakiti diri kamu sendiri. Dan ini itu karena kamu melakukan sesuatu yang too much. Kamu melakukan sesuatu yang too much. Dan ini hampir sama dengan kartu Wheel of Fortune Reverse, yang artinya sesuatu yang too much itu sebenarnya tidak diperlukan. Tapi sometimes kamu lakukan itu dan it's hurting yourself. It was hurting yourself dan kamu merasa tersakiti. Tapi di sisi lain kamu bisa bangkit lagi dari apa yang sebenarnya kamu bisa capai. Jadi untuk grup kedua ini sangat banyak ya poin-poin dari pesan tersembunyi buat kamu di grup 2 ini, sangat banyak. Oke, gue bakal ambil kartu tarot terakhir buat kamu grup 2 sebagai conclusion daya tarik kamu. Grup kedua ada kartu Four of Wands Reverse, yang artinya gini. Kartu Four of Wands Reverse menandakan dua sisi yang sangat berbeda, dan reverse di sini itu bisa berarti too much atau bisa berarti kamu sudah harmonis. Tapi yang mau gue sampaikan di sini, ini adalah sebuah perbedaan ya. Seperti yang gue singgung di awal, salah satu bentuk atraktif kamu itu adalah karena kamu unik dan kamu berbeda. Dan perbedaan kamu itulah yang sometimes orang gak sangka-sangka, sometimes lawan jenis kamu gak sangka-sangka, dan terutama dengan tekad kamu, terutama dengan impian kamu menggapai sesuatu. Sebuah ambisi itu adalah hal yang sangat positif di mata lawan jenis kamu. Terutama di lingkungan kamu ya, di lingkungan sosial kamu, ambisi untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu adalah hal yang sangat positif, hal yang sangat-sangat menjadi poin plus kamu. Serta karena perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan sifat, dan perbedaan-perbedaan ambisi itulah yang membuat mereka juga tertarik. Karena sesuatu yang bertolak belakang itu nantinya bisa menjadi satu, makanya ada yin dan yang.
kayak kamu itu adalah magnet untuk orang-orang yang cukup berbeda daripada apa yang kamu punya sekarang, daripada diri kamu sekarang. Lawan jenis di lingkungan kamu, orang-orang yang tertarik di lingkungan kamu itu punya perbedaan pandangan, dan hal yang paling utama yang menjadi poin plus kamu adalah tekad dan ambisi kamu untuk menjalani kehidupan kamu dan tujuan hidup kamu. Oke, sampai di sini aja grup kedua. Semoga bacaan ini bisa menghasilkan hal yang positif ke kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune, karena setiap minggunya selalu ada video tentang pick card reading yang terbaru. And see you again on my next video. Bye-bye! Halo grup ketiga, langsung aja kita cek kartu tarot apa yang kalian dapatkan. Oke. Udah ada kartu Ace of Swords reverse, kartu Death reverse. Oke, kartu The Star reverse, kartu Ten of Wands upright. Oke, Justice upright. Kita buka satu kartu lagi. Ada kartu Five of Pentacles reverse. Oke, so buat kamu grup ketiga, gini. Kalau gue bilang di sini hal yang paling sangat terlihat positif dari diri kamu di mata lawan jenis kamu, itu adalah kamu itu orang yang gak lari dari kenyataan. Terutama kamu punya kartu Ten of Wands dan juga ada kartu Five of Pentacles yang sebenarnya menunjukkan beban yang kamu ambil, beban yang kamu terima itu adalah bentuk dari apa yang harus kamu jalankan untuk kamu bisa menuju ke stars ini, untuk kamu bisa menuju ke kehidupan kamu yang lebih baik. Dan ini itu menunjukkan bahwa kamu itu orangnya realistis. Kamu harus lakukan ini, ya kamu lakukan. Dan di sini itu gak banyak yang namanya mencela-mencele atau yang banyak namanya keraguan. Kamu orangnya solid dalam melakukan sesuatu, dan itu adalah poin plus kamu di mata lawan jenis kamu. Serta ada kartu Justice. Kartu Justice di sini itu lebih mengarah kepada seperti yang gue bilang ya, ada plus, ada minus, dan ada sebab, ada akibat. Bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah dari apa yang harus kamu lakukan. Itulah yang kamu pandang dari beban yang kamu ambil atau beban yang kamu terima sekarang. Dan kamu gak lari dari kenyataan tentang apa yang harus kamu lakukan. Serta di sini ada kartu Death. Kartu Death di sini munculnya reverse, yang artinya gini. Ini pesan tersendiri untuk kamu grup ketiga, bahwa kamu itu harus menyudahi sesuatu, dan apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sudah harus selesai. Entah apapun itu sebenarnya sudah harus selesai dari kemarin-kemarin, dan makanya kamu menanggung beban yang sebenarnya itu seharusnya kamu udah bisa lepaskan. Terutama ada kartu The Stars. Kartu The Stars ini itu muncul karena kamu itu seharusnya mendapatkan hal yang positif dari apa yang sudah kamu lakukan, dari pertanggungjawaban apa yang sudah kamu jalankan terhadap hidup kamu. Kamu juga punya kartu Ace of Swords. Ace of Swords di sini itu sebenarnya juga dibilang bahwa kamu di mata lawan jenis kamu itu adalah orang yang cukup introvert, dan sisi introvert kamu itulah yang membuat mereka penasaran. Serta ini didukung juga dengan kartu Justice di sini yang bilang bahwa kamu itu banyak dinilai oleh orang lain tanpa mereka mengetahui siapa kamu sebenarnya. Serta ada kartu Five of Pentacles di sini yang menunjukkan kamu adalah orang yang setia, orang yang loyal, dan kesetiaan kamu itulah atau keloyalan kamu terhadap sesuatu itulah yang membuat mereka cukup kagum. Jadi seperti yang gue bilang, kamu bukan orang yang mencela-mencele, kamu bukan orang yang ragu-ragu dalam mengambil sebuah langkah, dan kamu adalah orang yang mau berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Makanya di sini banyak orang melihat usaha kamu itu adalah bentuk dari pencitraan siapa kamu sebenarnya, dan
Apa yang kamu lakukan dalam usaha kamu itu adalah bentuk dari siapa kamu sebenarnya. Karena hal itulah yang paling dilihat di mata lawan jenis kamu. Karena lawan jenis kamu nggak bisa lihat hal yang terlalu banyak, karena kamu itu adalah sosok yang introvert. Kamu adalah sosok yang tidak mudah membuka diri kamu, makanya mereka juga menilai dari apa yang kamu tunjukkan. Dan kalau kamu hanya menunjukkan porsi kamu saat melakukan sesuatu, saat mengusahakan sesuatu, ya itulah yang akan dinilai oleh mereka. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Oke, ada kartu The Shaman. Ada kartu Kingfisher. Oke, ada kartu Other. Ada kartu Boredom. Ada kartu Healing. Dan last card, kalian punya kartu Generosity. Oke, jadi gini grup ketiga. Pertama, kartu yang mau gue tunjukkan adalah kartu Boredom. Gini, kamu adalah orang yang sangat bosan terhadap sesuatu karena kamu itu adalah orang yang pintar. Kepintaran kamu itu menutupi kesenangan dari apa yang harusnya kamu lakukan, dan ini tuh karena kamu orang yang pintar ya. Sekali lagi ini karena kamu orang yang pintar. Dan juga di sini ada kartu The Shaman yang menunjukkan bahwa kamu itu bisa apa aja nih. Kamu adalah orang yang bisa apa aja, makanya ketekunan kamu di sini adalah poin plus utama dari apa yang lawan jenis kamu lihat dari kamu. Karena sekali lagi, kamu itu adalah sosok yang introvert, yang diartikan bahwa apa yang mereka lihat hanyalah apa yang kamu tunjukkan. Dan kalau kamu hanya menunjukkan ketekunan kamu terhadap sesuatu dan bagaimana kamu menjalankan sesuatu, itulah yang mereka lihat di sini. Serta ada kartu Other. Jadi gini, kalau kamu bisa melepaskan sisi introvert kamu sedikit aja, maka nanti akan sangat banyak orang yang sangat tertarik dengan kamu. Karena sekarang pun, kamu itu adalah sosok yang banyak diperhatikan oleh lawan jenis kamu, dan ini tuh terutama karena mereka penasaran dengan siapa kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Dan jika kamu mau membuka hati kamu atau mau menunjukkan diri kamu lebih daripada apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu tunjukkan ke sosial sekarang, maka nanti itu nggak terlalu banyak misperception yang mereka tunjukkan atau yang lawan jenis kamu tunjukkan tentang kamu. Karena sekarang kalau gue lihat di sini dari kartu yang keluar, kartu Justice di sini juga menunjukkan banyak misperception, banyak hal yang cukup salah yang mereka nilai dari kamu. Dan ada kartu Generosity. Kartu Generosity di sini sebenarnya menandakan kamu bukan orang yang cukup stretch atau cukup pelit dalam melakukan sesuatu, dalam memberikan sesuatu. Kamu adalah orang yang generous, kamu adalah orang yang loyal. Terutama kartu ini didukung dengan kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles di sini yang apalagi munculnya reverse yang menandakan kamu adalah orang yang sangat setia dan orang yang sangat loyal terhadap teman kamu, terhadap keluarga kamu, terhadap pasangan kamu, dan orang yang kamu anggap penting walaupun keadaan mereka itu menjatuhkan keadaan kamu juga. Jadi kamu gak gampang ninggalin orang, dan itulah sifat loyal kamu, sifat setia kamu, itulah yang menjadikan poin plus kamu di mata lawan jenis kamu juga. Serta ada kartu Healing. Kartu Healing di sini menunjukkan kamu itu bisa membantu orang lain dalam permasalahan mereka. Kamu bisa membantu masalah orang lain dan memberikan ide tentang apa yang ingin kamu berikan kepada mereka. Karena apa? Karena kamu itu adalah orang yang pintar, orang yang tahu seluk-beluk masalah. Terutama ada kartu Kingfisher yang menunjukkan kamu orang yang selalu belajar terhadap situasi. Jadi kamu itu juga bisa membantu memberikan mereka masukan, dan inilah yang mereka juga menganggap sebagai poin plus kamu. Kalau kamu itu orangnya cukup bijaksana dan kamu itu punya ide tersendiri dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Winter, take care of your needs. Dan juga ada kartu Eagle. Gini,
Kartu Winter ini itu menunjukkan kamu tahu apa yang kamu mau dalam hidup kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu, makanya kamu juga mencari atau kamu juga ingin mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi di sisi lain kamu tidak menutup mata bahwa kamu harus berusaha untuk mendapatkannya. Makanya kegigihan kamu itulah, seperti yang gue bilang tadi, tekad, kegigihan, serta impian kamu, serta perjuangan kamu untuk mendapatkan sesuatu itu adalah hal yang sangat positif atau hal yang cukup positif yang menjadi poin plus kamu. Dan buat kamu yang merasa bacaan ini gak resonate, please kalian bisa pindah ke grup lain atau kalian bisa pilih grup lain karena pembacaan ini cukup spesifik. Serta ada kartu Eagle. Kartu Eagle di sini menunjukkan bahwa kamu itu orang yang bisa melihat satu sisi atau suatu bentuk itu tidak hanya dari satu perspektif, tapi juga bisa dari banyak. Namun, ada namunnya. Namun, di pembacaan ini, kamu itu juga punya kartu Kingfisher, yang artinya apa yang kamu lihat atau apa yang kamu temukan itu tidak langsung kamu proses. Sometimes kamu itu cukup cuek. Dan kalau kamu sudah punya tujuan, kamu ke situ aja. Jadi kamu gak mau lihat kanan kiri lagi, gak mau lihat poin-poin mana yang harus kamu ambil, walaupun kamu menyadari bahwa elemen untuk menjadikan sesuatu, elemen untuk mendirikan sesuatu itu tidak hanya satu elemen aja, tapi kamu lebih fokus pada apa yang kamu inginkan. Dan sekali lagi, fokus kamu di sini itu serta tekad dan niat kamu, kepintaran kamu, kegigihan kamu dalam mencapai sesuatu, itulah yang menjadi poin plus utama untuk lawan jenis melihat kamu. Dan seperti yang gue bilang, ini karena kamu tidak menunjukkan sisi kamu lainnya, sehingga mereka hanya ingin melihat apa yang kamu tunjukkan, karena sifat dari introvert kamu. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya. Kamu punya kartu The Clock Tower. Ada kartu The Journal. Gini, kalau gue bilang kamu bukan hanya pintar, tapi kamu orangnya bijaksana, karena kartu The Clock Tower ini menunjukkan sebagai kartu yang seharusnya itu kamu bisa mengubah pemikiran orang lain hanya dengan pandangan kamu atau pemikiran kamu. Jadi impact yang kamu katakan, impact perbuatan yang kamu lakukan, itu bisa mengubah pandangan orang lain terhadap sesuatu, atau bisa mengubah semangat mereka menjadi lebih semangat, atau bisa membantu mereka untuk kayak lebih positif lagi. Karena gini, karena kamu itu adalah sosok yang pintar, yang cerdas, yang tahu segala sesuatu, itu pasti ada tujuannya juga, yang dimana orang lain gak bisa mikirin itu, dan kamu itu membantu mereka secara tidak sadar atau sadar itu melihat sisi yang berbeda juga. Serta ada kartu The Journal. Kartu The Journal ini menunjukkan bahwa kamu orangnya mau belajar, kamu tidak menutup mata bahwa ada orang yang lebih pintar daripada kamu, dan kamu juga tidak menutup mata dari kepintaran kamu itu ada sisi lain yang kamu itu sebenarnya harus lakukan. Ada sisi lain yang sebenarnya kamu itu harus bisa lihat, dan kamu tidak menutup mata itu, tapi kamu hanya melewati itu karena kamu fokus. Kamu hanya fokus terhadap apa yang kamu mau fokus. Dan sebenarnya sekali lagi, lawan jenis itu tidak banyak melihat sisi kamu yang lain, dan hanya sisi fokus dan tekad kamu itu aja yang ditunjukkan di sini, yang ditunjukkan sebagai jati diri kamu. Karena sifat introvert kamu yang tidak mau membuka siapa diri kamu itulah yang membuat orang lain juga sometimes mereka misjudge, atau sometimes mereka salah persepsi kepada kamu. Dan seperti yang gue bilang, kalau kamu mau membuka diri kamu sedikit, itu nanti lebih banyak lagi orang yang tertarik dengan kamu, karena sekali lagi banyak orang yang penasaran. Oke, gue bakal ambil kartu tarot terakhir untuk conclusion-nya. Kamu punya Queen of Swords Reverse. Jadi gini, Queen of Swords Reverse ini menunjukkan kamu adalah orang yang sangat realistis, tapi terkadang terlalu realistis dan tidak terlalu fleksibel. Dan kamu tidak mencela-mencela ya, justru karena ketidakmencela-mencelayan kamu itu, kefokusan kamu terhadap sesuatu dan keyakinan kamu terhadap sesuatu yang tidak goyah.
kesetiaan kamu, keloyalan kamu, itulah yang menjadi hal utama untuk lawan jenis kamu tertarik dengan kamu, atau yang sekarang ini mereka lihat adalah hal yang paling positif daripada apa yang kamu miliki. Dan sekali lagi, jika kamu mau membuka hati kamu, mau membuka diri kamu untuk lebih tidak terlalu introvert, maka nanti akan banyak perubahan yang sangat positif. Oke, so sampai di sini aja grup ketiga. Semoga bacaan ini bisa membawa hal yang positif ke kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune. And see you again on my next video. Bye-bye! Hai grup 4, langsung aja kita cek kartu apa yang kalian dapatkan. Grup keempat, kartu apa yang kalian dapatkan? Oke, kamu punya kartu Knight of Wands Reverse. Ada kartu Knight of Cups Upright. Ada kartu King of Wands. Oke. Kartu Four of Cups. Kartu Seven of Cups dan satu kartu lagi. Kamu punya kartu Four of Wands. Oke. Sangat banyak sisi maskulin di sini. Oke, so first yang mau gue kasih tahu di sini yang sangat menonjol ya, yang sangat menonjol itu adalah kartu King of Wands. Kartu King of Wands ini adalah sosok yang cukup kreatif, cukup sensual, dan di sini yang menjadi salah satu poin utama adalah your face and your body. Jadi ini sangat positif ya. Kamu punya fisik atau kamu punya raut wajah yang disukai oleh banyak orang dan terutama oleh lawan jenis kamu. Dan di sini juga ada kartu Knight of Cups dan juga kartu Knight of Wands. Gini. Kartu Knight of Cups ini diibaratkan bahwa kamu itu adalah sosok yang dilihat oleh lawan jenis kamu sebagai sosok yang strong dan sosok yang kuat dan sosok yang istilahnya cukup manly dan cukup sporty, dan juga kamu sangat perhatian terhadap kesehatan kamu. Karena kamu punya dua knights di sini, ada Knight of Cups dan di sini ada juga Knight of Wands. Walaupun ini munculnya reverse, tapi ini tuh lebih menandakan bahwa kamu itu nggak segan-segan dalam melakukan sesuatu. Kamu tidak ada kata stop di tengah jalan. Jika kamu sudah melakukan sesuatu, mereka melihat kamu itu orangnya nggak mau mundur gitu aja. Kamu orang yang tidak mau kalahan, dan itulah yang menjadi salah satu poin plus kamu di sini, bahwa mereka melihat kamu orang yang tidak patah semangat atau orang yang tidak gampang patah semangat. Tapi sekali lagi, kapan kamu harus pelan-pelan, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus menentukan waktu kamu untuk sprint atau untuk lari, itu sangat-sangat terlihat oleh mereka. Jadi mereka yang bisa mengamati kamu lebih dalam, mereka melihat kamu orang yang cukup sangat pintar dalam memainkan jadwal kamu dan dalam strategi kamu untuk mencapai sesuatu. Serta ada kartu Four of Cups Reverse. Gini, kartu Four of Cups Reverse itu sometimes kamu itu nggak happy dengan keadaan kamu dan rasa tidak happy dengan keadaan kamu itu yang membuat mereka itu bertanya-tanya, ada apa sih? Atau ada hal apa sih yang kamu sembunyikan? Dan apa yang kamu inginkan itu sebenarnya cukup unik, atau kalau gue bilang kamu itu adalah orang yang cukup punya mimpi yang sangat tinggi. Terutama ada kartu Seven of Cups di sini. Dan ada juga kartu Four of Cups di sini yang menunjukkan kamu itu adalah sosok yang sebenarnya juga mau hidup harmonis. Kamu orang yang gak mau terlalu arogan, kamu orang yang gak mau terlalu egois, kamu orang yang mau hidup berdampingan secara harmonis, dan ini itu lebih kepada menghargai satu dengan yang lainnya. Kamu sangat menghargai apa yang diberikan kepada kamu walaupun kamu tidak senang, dan walaupun kamu tidak suka, kamu juga sangat menghargai tentang keadaan-keadaan yang kamu terima atau yang kamu jalani saat itu. Dan sisi menghargai kamu, sisi respect kamu terhadap pilihan orang lain, terhadap kehidupan orang lain, itulah yang membuat orang itu juga cukup kagum. Apalagi lawan jenis kamu itu bilang kamu bisa respect cewek sampai segininya.
itu cukup jarang loh. Karena sometimes mereka masih suka dijudge sebagai seorang wanita atau sebagai seorang perempuan, tapi kamu nggak terlalu menjudge gender itu, kamu nggak terlalu menempatkan gender itu di orang-orang sosial kamu. Dan pembacaan ini cukup spesifik. Jika kamu merasa pembacaan ini bukan untuk kamu, please kamu bisa pilih grup lainnya. Dan sekali lagi, hal yang paling utama atau hal yang menjadi salah satu poin plus kamu adalah di sini tentang appearance atau bagaimana kamu menunjukkan hidup sehat kamu kepada orang lain. Dan kalau gue baca di sini juga mungkin sebagian dari kamu senang yang namanya fitness, senang yang namanya olahraga, senang yang namanya hidup sehat, sehingga hal itulah yang menjadi ketertarikan sendiri oleh lawan jenis kamu. Oke, next card. Kamu punya kartu The Mirror, ada kartu Frustration, ada kartu Eel, kartu The Moon on the Water, kartu The Hooded Man, satu lagi, dan ada kartu Abundance. Jadi gini ya, buat kamu cowok-cowok yang dengerin grup ini, pertama dari kartu yang keluar, gue mau kasih tahu tentang kartu The Moon on the Water. Kartu The Moon on the Water ini adalah yang berartikan, bener ya, yang paling terlihat indah dari kamu, yang menjadi sangat poin plus kamu adalah penampilan kamu, wajah kamu, serta mungkin body kamu, atau hal yang menjadi poin plus kamu itu yang bisa dilihat oleh orang secara langsung dari kamu atau dari diri kamu. Jadi tidak ada prasangka, tidak ada mengira-ngira. Serta ada kartu The Hooded Man. Kartu The Hooded Man ini adalah kartu yang cukup introvert. Kamu adalah sosok yang misterius, dilihat oleh beberapa orang, terutama lawan jenis kamu. Dan makanya tadi ada hubungannya dengan kartu Four of Cups, yang artinya yang gue sebilang bahwa banyak orang mengira-ngira kenapa kamu tidak mau memilih hal yang biasa-biasa aja, atau sometimes kamu itu terlihat murung atau terlihat sendiri, padahal kamu sangat menarik dari penampilan kamu. Serta ada kartu The Abundance. Kartu The Abundance ini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu adalah orang yang bisa menghargai kepunyaan kamu, serta harta kamu, serta kepemilikan kamu, dan bagaimana kamu respect dengan apa yang kamu punya, kamu menghargai dengan apa yang kamu punya itu justru dilihat oleh lawan jenis kamu adalah kamu bukan orang yang suka foya-foya. Kamu adalah orang yang nantinya kalau kamu punya harta, kalau kamu punya kelebihan dalam bidang finansial, kamu akan menghargai apa yang kamu punya sekarang. Serta ada kartu Frustration. Kartu Frustration di sini ditunjukkan bahwa banyak orang mendekati kamu, tapi kamu nggak ambil pusing, atau kamu nggak mau gubris mereka, kamu nggak mau ngeladenin mereka. Karena kamu itu, seperti yang gue bilang, kamu banyak orang yang suka, banyak orang yang tertarik dan mungkin berani maju ke kamu, mendekati kamu, tapi di sisi lain, kamu itu oleh mereka dilihat juga sebagai sosok yang susah untuk didekati. Walaupun kamu sometimes adalah sosok yang cukup friendly, tapi kalau mereka udah kasih tunjuk clue-clue yang menurut mereka adalah tanda-tanda kalau mereka ingin PDKT atau ingin tahu lebih, itu kamu udah say no duluan. Dan itulah yang membuat mereka tanya, why, kenapa nggak mau. Dan karena semisterius itulah kamu terhadap diri kamu atau siapa kamu sebenarnya. Dan karena yang kamu tunjukkan di mata mereka adalah sisi kamu yang cukup perfect. Serta ada kartu The Mirror. Kartu The Mirror ini itu menunjukkan bahwa mereka melihat diri kamu itu sometimes adalah orang yang sensual, dan di sini itu mereka melihat kamu itu benar-benar wajahnya sangat menarik di mata mereka. Karena apa yang kamu tunjukkan itu tuh sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari seorang laki-laki atau dari seorang pria, dan kamu bisa menunjukkan itu dari appearance kamu bisa menunjukkan itu dari penampilan kamu. Serta ada kartu L, dan ini juga kalau gue singgung seperti yang tadi gue bilang, kamu sangat respect terhadap wanita, itulah yang sangat membuat mereka kagum. Serta ada kartu King of Vessel Eel. Kartu Eel ini menunjukkan kamu fleksibel dalam menghadapi sesuatu, kamu tidak kaku. Sekali lagi, kamu tidak kaku dan kamu
menghargai, kamu respect terhadap wanita yang mempunyai pilihan hidupnya sendiri dan jalan hidupnya sendiri. Kamu dilihat oleh banyak wanita itu adalah orang yang open-minded. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Star Ancestor, Follow Your Voice of Your Soul. Dan juga ada kartu Hunter, Track Down Your Fears and Desire. Gini, kamu benar ya, kartu ini menunjukkan kamu sangat dilihat oleh lawan jenis sebagai orang yang sangat menarik. Kemenarikan kamu itu terpancar gak hanya dari penampilan kamu, pakaian kamu, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu lakukan, tapi juga dari aura kamu yang cukup positif, aura kamu yang istilahnya cukup sehat, terutama jika kamu yang benar-benar hidup sehat, vegan, vegetarian, atau bahkan jaga badan dan sering fitness, itu sangat memberikan hal yang positif ke aura kamu di sini. Serta ada kartu Hunter. Kartu Hunter di sini itu lebih ke arah bahwa mereka melihat kamu adalah sosok yang cukup manly, sosok yang benar-benar cukup maskulin, dan istilahnya kamu itu keren. Dan kalau gue bilang di sini benar-benar yang paling ditonjolkan dari dua kartu ini adalah wajah kamu dan juga body kamu itu yang sehat, dan kamu yang bisa menghargai apa yang kamu punya. Serta kartu Hunter sendiri itu di sini sebenarnya adalah kamu yang tidak takut untuk menjalani sesuatu. Seperti yang gue bilang di awal, kamu tahu kapan kamu harus istirahat, kamu tahu kapan kamu harus lari, kamu tahu kapan kamu harus pelan-pelan, dan strategi kamu inilah dalam menjalani hidup, dalam menjalani sesuatu, itu yang membuat mereka cukup kagum. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu The Ring. Dan juga kartu The Locket. Oke, kartu The Ring ini menunjukkan bahwa gini, kamu benar-benar orang yang dilihat oleh lawan jenis kamu sebagai sosok yang perfect untuk mereka dekati, terutama jika mereka ingin cari sosok yang serius untuk pasangan hidup. Kamu adalah orang yang seperti itu. Gini, mereka melihat kamu itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai sosok seorang laki-laki untuk pasangan yang permanen atau untuk pasangan hidup yang permanen, tapi di sisi lain kamu itu juga dilihat oleh mereka kayak kamu itu punya komitmen sendiri terhadap seseorang yang mereka tidak tahu siapa, yang kamu sembunyikan. Gue gak tahu ini benar ada atau enggak, tapi mereka sometimes merasa kamu punya orang lain di luar yang mereka tahu siapa yang kamu dekati. Serta ada kartu The Locket. Kartu The Locket ini jelas banget, kamu adalah sosok yang sangat gampang mengambil hati lawan jenis kamu. Jadi gak usah diraguin lagi, kamu adalah sosok yang benar-benar gampang banget ngambil hati lawan jenis kamu, terutama dengan appearance kamu, penampilan kamu, bentuk wajah kamu, aura kamu, dan body kamu yang perfect di mata orang lain, yang perfect di mata mereka, dan itu sangat gampang untuk mereka jatuh cinta ke kamu. Oke, gue bakal ngambil kartu tarot terakhir, conclusion-nya. Grup keempat, daya tarik apa yang kamu miliki lagi atau apa yang harus kamu ketahui. Oke, kamu punya King of Swords upright. Gini, kartu King of Swords itu adalah orang yang realistis, orang yang cukup logis dan tidak terlalu main dalam perasaan mereka. Atau istilahnya emosi kamu itu tidak terlalu main dalam kehidupan kamu, dan kamu lebih ke arah yang logis dan realistis. Dan ini tuh ditunjukkan dengan sifat maskulin kamu yang cukup besar. Dan sebenarnya dari kartu ini ditunjukkan juga bahwa kamu itu adalah orang yang mampu memimpin sesuatu dengan logika kamu dan juga dengan realistis kamu. Makanya sisi kamu yang maskulin ini itu sangat terlihat di sini, tapi sisi yang kamu tunjukkan, sekali lagi, kamu adalah orang yang cukup kreatif, tapi di sisi lain kamu juga cukup realistis. Karena apa? Karena kamu punya dua king di sini. Kamu punya kartu King of Wands di sini yang menunjukkan tentang sensualitas dan juga kreativitas, tapi di sisi lain kamu punya King of Swords
yang menunjukkan tentang leadership yang cukup realistis dan sifat-sifat yang cukup logis. Oke. So, sampai di sini aja bacaan grup keempat. Semoga bacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune, dan sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye-bye!